Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan dan dimudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, segala doa dan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Yang sakit Allah sehatkan, yang sehat Allah jauhkan dari penyakit, yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan. Semoga yang sedang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, dan itu bisa menjadi sebab dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat yang nantinya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kalau nggak salah temanya adalah ridho atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika saya ditanya apa temanya, saya pilih temanya adalah ridho atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi saya sudah membacakan satu kalimat yang biasanya ini dibaca juga di sekolah-sekolah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Intinya aku ridho Allah sebagai Rabb. Nah, ini nanti kita jabarkan. Yang pertama, ridho. Ridho itu artinya penerimaan dengan sukacita. Ridho itu setingkat lebih tinggi daripada sabar. Sabar aja susah, apalagi ridho. Sabar itu nerima walaupun berat. Biasanya kalau sabar masih ngelus dada, sabar, sabar. Nerima walaupun berat. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika dia mendapatkan musibah, terutama musibah kematian. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita atau keluarga kita wafat, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga diharapkan menjadi sabar, nerima walaupun sedih, walaupun berat. Itu sabar. Nah, sedangkan ridho itu terima dan senang, itu ridho. Kata Nabi, hendaklah kalian ridho atau sekurang-kurangnya sabar.
sabar. Oke, jadi ridho dengan sabar itu mirip, tapi ridho itu menerima dengan senang hati. Berat kan Pak? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, rizki yang banyak, ridhonya gampang. Dapat rezeki banyak nih, ya Allah saya ridho, ya gampang dapat rezeki. Tapi ketika mendapatkan ujian, bisa nggak kita ridho? Nerima terus seneng. Dikasih penyakit, nerima terus seneng. Kalau dalam bahasa motivasinya, berdamai. Kita dikasih sakit, ridho dengan penyakit itu artinya kita berdamai. Ya sudah, diterima. Biasanya kalau sudah ridho, Allah kasih sehat. Gitu. Oke. Saya coba ingin mengurut satu-satu. Yang pertama, ridho atas hukum Allah. Allah bikin aturan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Maka itu yang disebut dengan ridho atas ketetapan hukum Allah, bil hukmi syar'i. Ridho atas ketetapan Allah itu huwa taqwa. Makanya gini, ketika sahabat ditanya oleh Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apa kabar kalian pagi hari ini? Kemudian sahabat menjawab, alhamdulillah ya Nabi, kami dalam kondisi orang yang beriman. Kata Nabi, wa ma'alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Maka nashkuru ala ni'mah wa nasbiru ala bala wa nardu ala qadha. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan ridho atas qadha itu artinya ridho atas hukum syariat. Jadi yang diperintah dijalankan, yang dilarang dijauhi. Melakukan yang boleh, menjauhi yang tidak boleh, itu namanya ridho atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam menjalankan perintah Allah kita mesti senang. Dalam menjauhi larangan Allah juga kita mesti senang. Itu yang disebut dengan ridho atas ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ridho atas hukum Allah. Kemudian ridho atas ketetapan rizki, biqismatillah. Atas pemberian Allah kita mesti ridho, terima dengan sukacita, dengan senang hati. Banyak ridho, sedikit ya harusnya ridho. Bagaimana agar kita bisa ridho? Maka dalam masalah dunia, terutama harta, maka jangan melihat ke atas. Jangan melihat orang yang hartanya lebih banyak. Jangan melihat orang yang rumahnya lebih bagus, yang mobilnya lebih mahal, yang istrinya lebih dari satu, yang istrinya lebih cantik. Jangan. Syukuri apa yang kita punya, itu akan membuat kita mudah untuk ridho. Jangan melihat ke atas, justru kita harus melihat ke bawah dalam urusan duniawi, dalam urusan harta. Dan ini beda dengan teori motivasi. Kalau orang motivator itu jangan merasa puas. Kita harus melihat orang yang lebih sukses, akhirnya kurang terus, Pak. Tapi dalam pendekatan agama, dalam pendekatan tasawuf, maka dalam urusan dunia, maka jangan selalu melihat ke atas. Sesekali kita melihat ke bawah, biar kita lebih bisa menghargai nikmat
sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenarnya nikmat Allah itu nggak ada yang kecil, Pak. Coba nikmat apa yang kita lihat kecil? Bisa buang angin, kentut kecil? Enggak. Coba kalau nggak bisa kentut, kembung, Pak. Bisa buang air besar, nikmat kecil? Enggak. Orang setengah bulan nggak bisa BAB itu pasti masuk rumah sakit, Pak. Ini kadang-kadang kita menganggap nikmat yang seperti itu biasa, padahal itu justru yang luar biasa. Dikiranya nikmat itu kalau terpilih jadi lurah, dipilih jadi bupati, dipilih jadi presiden. Nah, justru nikmat yang paling fundamental adalah ketika kita lapar ada nasi yang kita makan. Itu nikmat, Pak. Maka jangan pernah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu biasanya kalau membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, kita akan merasa kurang terus. Kita akan merasa gagal. Ini saya punya pengalaman. Ada seseorang, saya gak usah sebut nama ya Pak, tapi insya Allah paham. Saya itu pernah ngerasa, ya Allah kok saya ketinggalan ya. Usianya masih muda daripada saya, tapi sudah diangkat menjadi menteri. Menteri. Usianya lebih muda daripada saya, tapi sudah diangkat jadi wapres, wakil presiden. Wah, kenapa saya dari dulu gini-gini aja ya? Itu kan setan, Pak, pikiran begitu. Akhirnya saya merasa gagal, ya saya nggak hebat. Dan ngapain kita nyari hebat? Kok nggak sukses? Kok saya gini-gini aja? Dia usianya lebih muda tapi sudah jadi menteri. Saya berpikir lagi. Akhirnya saya belajar. Dan ini yang membuat saya terenyuh, Pak. Saya ngomong sendiri aja, ya Allah, apapun peran yang kau titipkan terhadapku, saya akan belajar untuk ridho. Itu ademnya minta ampun, bahagianya minta ampun. Terus saya bilang gini, ya Allah aku ridho. MH Ainun Najib, Cak Nun, Kiai Kanjeng, dulu pernah konser di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu salah satu kalimat syair yang beliau lantunkan adalah ya Allah ridho. Dan itu sampai sekarang tertancap dalam hati saya. Iya, jadi memang kita itu tidak perlu jadi apa-apa, kita perlu ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ridho atas ketetapan Allah, insya Allah kita lebih bahagia. Ya Allah ridho, 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 ya Allah. Jadi kalimat itu dilantunkan terus, diulang-ulang sembari kita merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini dari dulu itu Pak, dari tahun 2004 saya diangkat jadi imam di Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 10 tahun lebih saya di sana. Terus saya diminta di Masjid Bona Indah. Akhirnya di UIN saya lepas, hanya ngisi kajian Qiraatul Kutub. Di Masjid Bona Indah pun jadi imam. Kalau saya pikir-pikir, hidup saya tuh beruntung. Kenapa? Saya nggak kerja, nggak apa, cuman sholat aja, cuman bedanya sholatnya di depan. Terus Allah berikan keberkahan.
saya bisa menghidupi anak, istri, keluarga. Dan mestinya jangan berpikir kenikmatan yang ada pada orang lain. Karena apa? Apa yang sudah kita terima itu justru harus disyukuri. Apalagi kalau misalnya daripada orang pagi-pagi macet-macetan, memburu masuk kerja gitu. Jadi memang setannya luar biasa Pak. Udah dikasih enak, tetap aja mikir, kenapa ya saya dulu gini-gini aja. Akhirnya saya belajar untuk ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho, diterima atas bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Kita ini punya jalan hidup dan jalan rezekinya masing-masing. Udah ridho atas jalan rezekinya kita. Yang penting halal. Nggak usah dibandingin gini, saya sebulan cuman berapa ya, itu Ronaldo berapa tuh, ngapain dibandingin sama Ronaldo. Itu Raffi Ahmad berapa ya penghasilannya sebulan. Nggak usah, malah kita jadi merasa gagal, akhirnya kita tidak ridho. Syukuri nikmat yang sudah kita terima, tidak usah lihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Ridho atas hukum Allah. Yang kedua, ridho atas bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ridho atas apa yang setelah kita berdoa. Gini, ini agak dalam memang. Saya mengutip ucapannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya minta kepada Allah itu bahasa Arabnya doa. Ketika saya berdoa, saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah turutin apa maunya saya. Kata Ali, saya seneng, tapi senengnya sekali aja. Seneng tapi biasa. Berarti itu pilihan saya. Allah nurutin apa maunya saya, kata Ali. Tapi ketika aku minta kepada Allah, ketika aku berdoa kepada Allah, terus Allah nggak nurutin apa maunya saya, maka saya senengnya berkali-kali lipat. Bahwa berarti yang terjadi itu adalah pilihan Allah. Gitu. Jadi kalau kita doa, lo kok nggak diijabah, nggak sesuai dengan keinginan kita, mestinya kita lebih seneng. Berarti yang terjadi dalam hidup kita itu adalah pilihan Allah. Ini makanya saya bilang agak berat nih, agak dalam. Ini mengajarkan kepada kita betapa kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saya lanjut. Kalau Allah nurutin apa maunya kita, berarti Allah lagi mengenalkan sifat jamaliyahnya. Sifat jamaliyah itu Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Itu sifat jamaliyahnya. Kamu minta, aku kasih. Ketika Allah tidak nurutin apa maunya kita udah berdoa, ya Allah, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim. Tapi rezeki kita begini-begini aja. Kita pengen berdoa kepada Allah, pengen jadi orang kaya raya. Pengen penghasilan kita 100 juta sebulan, tapi yang terjadi enggak. Itu Allah lagi mengenalkan sifat jalaliyahnya. Kamu boleh minta ya, tapi terserah saya. Gitu Pak. Artinya dua-duanya bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat jaiz.
Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid, Allah punya sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith dan seterusnya. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada juga sifat jaiz. Apa sifat jaiz Allah? Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Bahasa gampangnya kita yaitu terserah Allah. Allah mau mencipta langit ya terserah Allah, Allah mencipta bumi ya terserah Allah, Allah mau nurutin doanya kita, maunya kita ya terserah Allah. Allah mau mengabulkan doa kita 40 tahun kemudian ya terserah Allah. Allah mau menghidupkan seseorang ya terserah Allah, Allah mau mematikan seseorang juga terserah Allah. Allah ingin menjadikan orang itu yang sakit jadi sehat, atau sebaliknya yang sakit tidak makin menjadi sehat makin mati, itu terserah Allah, karena Allah punya sifat jaiz, fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Maka tugas kita sebagai seorang hamba itu ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya diuji dengan sakit, Pak. Kan kalau kita sakit bagusnya bagaimana? Ikhtiar kan? Ikhtiar berobat. Medis sudah, medis nggak ada perubahan, alternatif. Alternatif itu jangan dipahami wah itu datang ke dukun, bukan. Alternatif itu nggak mesti dukun, Pak, nggak mesti orang pinter. Alternatif itu misalnya ke ustadz, ke kiai dengan doa, ya, dengan doa, dengan wasilah air. Memang dia udah pegangannya, emang dia udah faknya, sama-sama dibacain surat Al-Fatihah. Tapi kalau yang bacain ustadz tertentu yang memang ahli dalam pengobatan, sembuh. Lah kalau Fatihah saya juga bisa, beda. Sama kayak ruqyah, Pak. Saya ini ayat kursi ya hafal, ayat-ayat tentang ruqyah ya hafal. Tapi begitu ada orang kesurupan, saya bacain ayat-ayat Quran nggak keluar-keluar tuh. Malah sayanya takut sendiri loh, nggak keluar-keluar. Tapi kalau yang bacain ayatnya praktisi ruqyah, ustadz yang memang pegangannya itu, meskipun lagi ngeruqyah orang yang di dalam masjid, kalau suaranya keluar itu yang di rumah juga ada reaksinya, Pak. Gitu, ada pegangannya. Gitu. Jadi apa ya? Kok saya ngomongin ruqyah? Jadi lagi ngomongin apa? Hah? Iya. Jadi kita tetap harus ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kemudian gini, misalnya ada orang sakit minta sembuh, nggak sembuh, ya harus ridho. Berobat medis sudah, sekarang alternatif dengan doa sudah, tapi ujung-ujungnya meninggal. Saya belum lama ini, Pak, keponakan saya itu leukemia, umur 14 tahun, di kemo berkali-kali. Lebaran kemarin udah sehat, udah gemuk lagi, tapi tiba-tiba ngedrop lagi, sampai dipanggil ahli ruqyah juga, ujungnya meninggal. Bagaimana sikap yang terbaik? Ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat, Pak, berat, tapi memang jalan hidupnya begitu, jalan untuk ketemu Allahnya begitu, jadi harus diterima. Oke, sekarang gini, ini soal penyakit nih, Pak. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kalau kita ngalamin, kita coba. Misalnya gini, kita sakit nih, udah ikhtiar kemana-mana, nggak ada perubahan, atau sembuh sebentar nanti kumat lagi. Kadang-kadang kita perlu udah nggak usah kemana-mana, coba belajar ridho, belajar berdamai dengan penyakit.
Begitu nggak dibawa kemana-mana, hatinya ridho, ikhlas, ya Allah saya ridho atas titipan penyakit ini, kalau memang ini jalan kematian saya terima, malah sembuh Pak. Contoh misalnya ya, dan itu biasanya penyakit GERD ya kayak gitu. Orang penyakit GERD itu kan ngadepin masalah sedikit panik gitu, berobat kemana-mana panik karena dia merasa dianya itu sakit. Tapi begitu dicuekin, diabaikan perasaan, pikiran-pikiran negatif, khawatir yang berlebihan, sembuh malah. Saya kasih contoh misalnya gini, ini riwayat asli, ada riwayatnya. Saya pernah dan sering cerita, terjadi badai besar, badai angin topan, pokoknya gitu. Orang panik semua. Kalau panik biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah hentikan badai ini. Seandainya ini terjadi hujan yang sangat besar, hujan angin, banyak pohon yang tumbang, tentu sikap kita bagaimana? Ya Allah hentikan hujan ini, ya Allah hentikan hujan ini, ya Allah. Dulu tuh pernah terjadi begitu Pak, orang panik berdoa minta hujannya diberhentikan, tapi ada salah seorang ahli ibadah diam aja, nggak berdoa. Kata teman-temannya, kamu itu kan ahli ibadah, ini lagi terjadi badai, yang lain berdoa kok kamu diam aja. Kata ahli ibadah itu apa? Bukan saya nggak mau berdoa, tapi saya lagi belajar ridho. Ini badai lagi maunya Allah, biarin aja, Allah maunya begitu, berhenti Pak badainya seketika itu. Ini riwayat ini jadi pelajaran bahwa kadang-kadang masalahnya hidup kita ini selesai bukan karena ikhtiarnya kita yang kemana-mana gitu, bukan karena kerja kerasnya kita juga, bukan, karena yang menyelesaikan segala masalah itu adalah Allah. Kalau sudah kita ikhtiar kemana-mana, lahir batin sudah ikhtiar, maka berikutnya coba deh belajar ridho, berdamai dengan masalah hidup kita apapun masalahnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan memberikan solusi. Dan kalau ayatnya, ini ayatnya ayat asal ngambil ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Insya Allah kalau kita ridho kepada Allah, Allahnya pun akan ridho kepada kita. Ternyata ridhonya Allah kita harus meninggal misalnya, atau keluarga kita sakit harus meninggal, itu emang yang terbaik Pak. Sekarang gini, ini salah persepsi ya. Orang ngebayangin meninggal itu dikubur, emang betul kan aslinya dikubur, terus tubuhnya membusuk di dalam tanah, seperti nantinya udah nggak ketemu lagi. Itu persepsi orang tentang kematian, sehingga ketika keluarganya mati itu dia ditangisin gitu, sedih, nggak ketemu lagi. Coba rubah pikiran kita Pak. Mati itu adalah jalan ketemunya seorang hamba dengan Allah. Emangnya ada mati? Sebenarnya nggak ada kematian Pak. Yang mati itu jasad, ruh. Yang disebut mati itu keluarnya ruh dari jasad. Emang yang bikin kita hidup ini apa? Ruhnya, ruh kita. Ruhnya masih nempel di jasad kita, makanya kita disebut hidup. Ketika ruhnya sudah keluar, disebutnya apa? Udah nggak ada. Padahal fisiknya masih ada. Haji Fulan udah nggak ada gimana ini? Tapi udah nggak bergerak, nggak ada, ruhnya udah keluar. Ruhnya hidup, ruhnya kembali kepada Sang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati itu dibayangin gini, mati itu adalah keluarnya ruh dari jasad untuk ketemu zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kasih sayangnya mengalahkan kasih sayang siapapun. Nih kalau anggota keluarga kita meninggal Pak, kalau kita berpikirnya seperti itu, kita mudah ikhlas, kita mudah ridha. Insya Allah almarhum atau almarhumah jauh lebih enak ketemu dengan Allah daripada ketemu sama orang-orang yang gak jelas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kematian, nanti saya juga bakal mati, kata Nabi. Kata sahabat, ya Nabi gimana kalau engkau wafat? Kata Nabi, malah enak. Kalau saya sudah wafat itu tidak ada akan terbebas dari ruang dan waktu. Artinya orang kalau dapat nikmat kubur, saya merujuk ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang kalau sudah meninggal dan dapat nikmat kubur itu bisa kemana-mana, Pak. Bisa nengokin keluarganya, bisa melihat keluarganya. Kalau masih hidup kan terbatas. Saya di Pengasinan, saya nggak bisa lihat keluarga saya di Cirebon. Tapi kalau saya sudah meninggal nanti dan mudah-mudahan dapat nikmat kubur, itu saya bisa melihat keluarganya yang jauh pun bisa dilihat. Ini ada dalam kitab Al-Usburiyah juga, ada dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ar-Ruh. Jadi mati itu sebenarnya cuma pindah alam, cuman nggak bisa komunikasi karena udah alamnya berbeda. Nah, komunikasinya orang hidup dengan orang mati apa? Orang hidup bisa komunikasi dengan doa. Mendoakan mereka itu bentuk komunikasi silaturahim kita dengan orang tua kita. Orang meninggal masih bisa doain kita nggak, Pak? Masih bisa. Ini dalam kitab Usburiyah. Makanya gini, salah satu cara membuat orang tua kita atau keluarga kita yang sudah meninggal seneng, bahagia, bangga adalah kita jadi orang soleh. Kenapa? Mereka melihat keluarganya yang masih hidup. Maka ketika mereka melihat keluarganya yang masih hidup baik, soleh, taat kepada Allah, mereka bangga, mereka senang, mereka bahagia. Tapi kalau sebaliknya, orang tuanya udah meninggal, anaknya malah yang tadinya sholatnya rajin nggak sholat lagi, cucunya, mantunya jauh dari Allah, nangis mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan mereka sebelum engkau memberikan hidayah. Gitu, Pak. Jadi orang mati masih bisa berdoa, bisa mendoakan orang yang masih hidup. Makanya saya memahami gini, kenapa kita harus ziarah kepada orang soleh? Di samping untuk mengingat kematian, mengingat bagaimana perjuangannya untuk agama, juga mereka masih bisa mendoakan kita. Saya dulu waktu di pesantren, Pak, itu ngamalin, saya kalau ziarah habis sholat asar sendirian, enggak sama teman-teman, sendirian aja. Terus salah satu doa yang saya panjatkan, ini ada sesepuh pesantren kayak khos dulu yang pendiri pesantren, yang diyakini waliyun min auliya illah. Saya doanya gini, manggilnya kan Abah Abdullah Lebu. Bah, doain saya nggak kenal karena kan saya lahir juga beliau sudah wafat gitu. Pak, doain sih sama Allah, mudah-mudahan saya dapat ilmu yang manfaat. Jadi saya nggak minta ke kuburannya, nggak, tapi minta didoain, didoain. Karena orang yang soleh, apa tuh Ustadz Lukman hafal ayatnya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un wa hum yurzaqun, gitu ya. Ya. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah. Orang mati di jalan Allah itu macam-macam, Pak. Mati karena perang, atau mati fisabilillah, orangnya lagi berjuang untuk agama. Jangan kau katakan dia mati, tapi hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu. Baik, ini waktunya tadi sudah diingetin. Ini dibuka sesi tanya jawab nggak? Ada yang mau nanya, silakan.